Hai hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah. Tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama kita masih seputar sidang perceraian Dahlia Poland dan Fandi Christian. Seperti apa hasil sidang kali ini? Langsung saja, ini dia. Besti, sidang kasus perceraian Dahlia Poland dan Fandi Christian kembali digelar di Pengadilan Agama Badung, Bali. Sidang ini merupakan sidang mediasi lanjutan buntut dari keduanya kompak tak hadir dalam sidang perdana beberapa waktu lalu. Setelah lama bungkam ke awak media, akhirnya Fandi buka suara terkait perceraiannya dengan Dahlia Poland nih Besti. Bintang sinetron itu mengatakan jika sampai saat ini ia masih berharap rumah tangganya dengan Dahlia Poland bisa kembali rujuk. Ya, masih berproses kita. Ya, semoga yang terbaik lah untuk Bang Fandi dan Mbak Dahlia bisa rujuk kembali. Di tengah Fandi ingin rumah tangganya kembali akur, di sisi lain Dahlia Poland justru kekeh ingin bercerai nih Besti. Sebenarnya hasil mediasinya kan kita belum tahu, karena kan masih ada sampai tanggal 2 September dikasih waktu. Cuman kalau tadi sih akunya masih berpegang teguh sama keputusan aku sih. Intinya itu aja. Meski sampai saat ini kejelasan rumah tangganya dengan Fandi masih belum menemukan titik terang, Dahlia berharap kedepannya tak ingin ribut soal harta gono gini dan hak asuh anak. Terutama soal hak asuh anak nih Besti. Dahlia Poland sangat menghindari perdebatan dengan Fandi. Dia berharap kedepannya Fandi bisa menjadi sahabat sekaligus teman dalam hal mengurus anak. Anak-anak sih aku pengennya sama Fandi bisa kerja sama bareng. Keinginan aku seperti itu. Jadi pengennya tuh hak asuh bersama supaya kan maksudnya seandainya selesai, Fandi nggak merasa aku mau jauhin anak-anak dari dia. Pengennya kan damai semuanya gitu loh. Makanya aku nggak ada menggugat itu. Aku pengennya hak asuhnya bersama biar bisa bareng-bareng. Aku pengennya jadi temen sih sama Fandi buat anak-anak. Aku nggak ada nuntut itu. Mengingat tak mau mengambil resiko, Dahlia Poland kini menyerahkan hak asuh kepada sang suami. Selain itu, Dahlia melalui kuasa hukumnya mengaku sementara menyerahkan anak-anak ke tangan Fandi karena situasi dan kondisi yang tak seimbang. Saat ini masih sama Mas Fandi, karena kemarin Ibu Dahlia berpesan belum sanggup karena kan dalam kondisi yang masih belum kondusif bersama Mas Fandi. Maka dari itu Mbak Dahlia kemarin berpesan sebenarnya kan ingin bercerai secara mutual concern ya kedua belah pihak, cuman Mas Fandinya kekeh tidak mau berpisah, jadi ya terpaksa upaya ini berlanjut. Terlebih sebelumnya Dahlia mengaku kurang nyaman karena Fandi terlalu mendesak agar sang istri menghentikan pertikaian ini nih Besti. Namun karena tidak sanggup, akhirnya Dahlia ingin menyelesaikan permasalahan ini secara hukum. Kurang nyaman gitu, karena Mbak Dahlia pernah berpesan baik ke saya ataupun ke Mas Fandi langsung, dia butuh ruang. Sebelum benar-benar gugatan ini kami layangkan ya, saya ketemu Mbak Dahlia itu sekitar Mei, gugatan kan Juni apa Juli saya. Jadi terus Mbak Dahlianya itu sudah berpesan saya perlu ruang gitu. Saya sudah sampaikan juga Mas Fandi, kasih ruang dulu Mas, mungkin dia perlu menenangkan pikiran. Tapi ya terus dikejar, itu mungkin kurang nyaman sih. By the way, ketemu saat sidang mediasi, seperti apa ya perasaan Fandi terhadap Dahlia Poland nih Besti? Ya, saya senang bisa ketemu dia. Sepertinya memang Mas Fandi masih sayang banget sama Mbak Dahlia Poland ya Besti. Kini memegang hak asuh anak, Fandi pun mengungkap kondisi anak-anak mereka. Dan ia juga memastikan bahwa sampai saat ini ketiga anak mereka masih berada di bawah pengasuhannya. Puji Tuhan anak baik-baik sehat-sehat semuanya. Masih. Terlepas dari permasalahan rumah tangga mereka, baru-baru ini agama Dahlia Poland juga jadi perbincangan Besti. Di mana banyak publik yang penasaran akan alasan dibalik Dahlia Poland pindah agama. Enggak guys, ya ampun, itu kayak udah aku jelasin di mana-mana dan sering sekali. Enggak ada.
aku memutuskan untuk masuk Kristen karena kepercayaan aku sendiri. Dan Fandi tuh Katolik. Ya. Aku memutuskan untuk masuk Kristen tuh karena ya emang hatiku di situ gitu loh. Jadi selama ini aku dan Fandi tuh menjalani kepercayaan yang berbeda juga sebenarnya. Dia tetap Katolik, aku Kristen guys. Jadi nggak ada yang pindah agama untuk siapapun, nggak ada. Bosen banget bahas ini. Jadi gitu ya Besti, bukan karena menikah dengan Fandi, tapi hasil dari mengikuti kata hati ya. Tapi nih Besti, ada yang menarik dari sidang Dahlia dan Fandi kali ini. Jika Fandi pulang usai sidang menaiki mobil mewah, sementara Dahlia memilih untuk naik ojek online. Meski terlihat sederhana, tapi Dahlia Poland terlihat banjir endorse loh Besti. Hal itu terlihat dari beberapa unggahannya di media sosial pribadinya. Informasi happening lainnya ada Krisdayanti yang bongkar gaji DPR di tengah kebijakan pemerintah soal gaji DPR naik 3 juta rupiah. Seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tahunan bersama dengan jajaran anggota DPR dari berbagai bidang. Dalam rapat tersebut tercetus sebuah kebijakan yang menyatakan bahwa gaji anggota DPR naik senilai 3 juta rupiah dalam sehari. Mendengar hasil rapat tersebut sontak memicu beragam komentar kritis dari publik. Ya, publik langsung berasumsi jika pemerintah seolah-olah tak memihak kepada rakyat. Di sisi lain, tak sedikit juga yang merasa pejabat semakin diperkaya, sementara rakyat semakin melarat dan dimiskinkan. Di tengah kebijakan tersebut menuai komentar dari publik, pernyataan Krisdayanti soal gaji DPR kembali viral dan menjadi sorotan publik. Dari pengakuan Krisdayanti terbongkar jika anggota DPR meraup keuntungan finansial dalam jumlah yang sangat fantastis. Bagaimana tidak nih Besti, gaji pokok dengan segala tunjangan dan biaya lain-lain, satu anggota DPR itu bisa mengantongi ratusan juta gaji dalam sebulan. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Saya tidak ingin mengambil efek riuhnya soal itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, cukup untuk mewakili masyarakat sebenarnya. Iya. Anggaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, cara saya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota itu memang dibutuhkan. Iya. Ya
setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus ada di masyarakat. Jadi udah nggak heran ya Besti, kenapa banyak masyarakat yang geram dengan kebijakan baru ini. Ditambah lagi sejumlah anggota DPR yang terlihat merayakan kebijakan tersebut dengan kompak berjoget mau mere di dalam ruang rapat dan disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini membuat rasa amarah dan geram rakyat menjadi-jadi. Banyak dari masyarakat yang menilai bahwa pemerintah tidak merasakan penderitaan yang dialami masyarakat karena adanya kebijakan baru yang memberatkan masyarakat. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini ada informasi yang lebih menarik lagi. So, tetap di Celebrity Press.